Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul mengenal dan memahami Al-Qur'an Kitab Suci Muslim. Al-Qur'an berasal dari lafaz qara'a. Qara'a itu bermakna bacaan atau lafaz yang dilihat dari tulisan atau mengikuti suara pada tulisan. Lafaz qara'a yang artinya membaca ketika ditambahi dengan alif dan nun menjadi Qur'an yang artinya menjadi sakral, agung atau sempurna. Seperti kalanya lafaz arafa yang artinya mengetahui, ketika menjadi irfanun itu maknanya mengetahui dengan sempurna, sakral. Maksud Al-Quran yang sering kita dengar, yang sering dibaca oleh umat muslimin dari semenjak lahir sampai kembali lagi ke liang lahat, apa sih yang dibaca? Pasti Al-Quran. Tidak ada suatu masalah yang pasti yang terpecahkan kecuali dengan rujuknya kembali kepada Al-Quran. Al-Quran ini bisa dikatakan ibarat atau teks, ada tingkatan-tingkatannya. Quran bisa dikatakan ibarat atau teks bagi orang awam, dan ada juga tingkatan di atasnya. Quran itu bisa dikatakan isyarah, itu ketika dia bagi orang yang khawas, dan tingkatan selanjutnya itu bagi orang khawasul khawas, Quran itu dikatakan sebagai lataif. Sebenarnya ada satu tingkatan lagi yang bernama haqa'iq, akan tetapi tingkatan ini hanya untuk nabi yang mana nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an. Kemudian mengenal dan memahami Al-Quran, apa sih isi Al-Quran itu? Menurut Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwasanya sekurang-kurangnya isi Al-Quran itu ada 3. Yang pertama al-maqasid. Al-maqasid itu ialah tujuan. Apa itu tujuan diciptakannya Al-Quran? Tujuan diturunkannya Al-Quran kepada umat muslimin itu untuk apa? Untuk menyampaikan 3 hal yang sering kita ketahui, yaitu yang pertama akidah, yang kedua syariat, serta yang ketiga akhlak. Akidah ini biasanya berhubungan dengan tauhid, yaitu di dalam Al-Quran sering disebut aqimus sholat, sering disebut wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, untuk menyampaikan bahwasanya akidah untuk kepada orang muslimin. Yang kedua untuk menyampaikan syariat atau yang biasa kita sebut dengan fikih. Di dalam Al-Qur'an sering kita sebut sering dinyatakan tentang syariat atau fikih, contohnya pada ayat wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian yang ketiga ialah akhlak atau tasawuf. Ketiga tujuan ini, ketiga al-maqasid ini, kenapa yang disampaikan akidah, syariat, serta akhlak atau tasawuf? Yang pertama, akidah kenapa disampaikan? Untuk islahil bawatin atau untuk memperbaiki batin. Kemudian yang kedua ialah kenapa syariat disampaikan? Itu untuk islahil bawahir atau aspek lahiriah. Serta yang ketiga ialah kenapa akhlak atau tasawuf disampaikan? Karena islahil harair wa dhamair atau memperbaiki nurani. Itu tujuan yang pertama tujuan diciptakannya Al-Quran atau isi yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua isinya kaifiyat. Kaifiyat itu cara atau metodologi. Contohnya misalnya ketika kita mau pergi ke Jakarta, misal menggunakan bis. Untuk sampai kepada maqasid atau tujuan itu caranya untuk apa? Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita harus bermadhab. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya tentang ceritanya Ashabul Kahfi, kenapa anjing itu selamat? Karena dia bermadhab atau mengikut kepada ulama. Kemudian isi yang ketiga ialah barohin atau bukti kebenaran Al-Quran. Apa sih bukti kebenaran Al-Quran itu? Sudah banyak yang terbukti, lafaz-lafaz yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan emang terbukti secara nyata. Contohnya ketika umat-umat terdahulu yang telah dihancurkan oleh Allah, kemudian disebut di dalam Al-Quran, telah disebut. Ketika kita sudah memahami mengenal tentang Al-Quran, apa itu isi Al-Quran, al-maqasid, kaifiyat, serta barohin, kemudian bagaimana sih cara memahami Al-Quran?
Al-Quran itu, cara memahami Al-Quran itu tidak hanya kita berkata atau berfatwa, berpendapat sepemikiran kita. Ada banyak ilmu-ilmu yang kita harus kaji sebelum kita ada banyak ilmu yang kita kaji yang harus kita ketahui ketika kita memahami Al-Quran. Contohnya yang pertama ilmu alat. Ilmu alat seperti nahwu, syarah, mantik, balaghah, bayan, badi, serta ma'ani. Itu yang harus kita kaji, yang pertama ilmu alat. Yang kedua ilmu tafsir seperti kalamnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abbas dan lain-lain. Serta ada banyak juga ilmu mustalahul hadis dan ilmu-ilmu lain. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita memahami Al-Quran, ketika kita memahami suatu agama, tidak hanya berkata, tidak hanya melihat Al-Quran serta terjemahnya ataupun melihat hadis serta terjemahnya lalu kita berfatwa sedemikian. Ini yang fatal. Memahami Al-Quran itu harus benar-benar dikaji, karena ulama-ulama terdahulu juga menyampaikan itu tidak hanya sesuai pendapat, tapi beliau ulama-ulama terdahulu sudah melihat pada tafsir, pada ulumul Quran dan pada lain-lain. Serta Nabi juga mengatakan di dalam hadisnya, man fassarahul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia menafsirkan Al-Quran itu dengan pendapatnya dia sendiri, maka tempatnya adalah di neraka. Terakhir pesan saya, ilmu itu tolak ukur kita beragama. Jika ilmu yang kita kaji, yang kita amalkan, yang kita sampaikan itu dari orang yang benar, maka benar pula agama kita. Adapun jika sebaliknya, wallahu a'lam, karena inna hadzal ilmu dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang mengenal dan memahami Al-Quran. Semoga kehidupan kita atau kegiatan kita atau akhlak kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kiranya cukup sekian. Afwan ala kulli khotoin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.